Bab 3431-3435. Pada titik ini, Mu Yun tidak hanya memenangkan pengadilan terowongan untuk seni bela diri dari dua pengadilan, tetapi juga untuk memasuki ranah penghormatan dan berpartisipasi dalam pengalaman kota kuno Donghua. Kota kuno yang ditinggalkan oleh Dewa Donghua hanya bisa memasuki dunia dengan hormat dan dewa. Tempat seperti itu benar-benar misterius. Terlebih lagi, menguasai kota kuno ini dapat mengubah pola penguasa keempat sisi di wilayah Donghua. Mu Yun juga penasaran, betapa ajaibnya kota kuno itu. Masih ada lebih dari 1 tahun lagi. 1 bulan yang lalu, kedua akademi akan mengadakan kompetisi mereka sendiri di Rumah Sakit Tiandao dan Rumah Sakit Terowongan. Kalian berdua, ayo. Xie Qing tersenyum, jangan khawatir, kali ini pasti pertunjukan besar di halaman terowongan. Mu Yun juga tersenyum dan tidak banyak bicara. Selama lebih dari setahun, saya tidak terburu-buru memasuki alam ke-9 dunia suci. Terlebih lagi, saya perlu memoles alam ke-8 dunia suci dan menstabilkannya sepenuhnya. Mu Yun dan Xie Qing juga berada di halaman Meng Zui dan tidak pergi. Mereka juga dalam retret mereka sendiri. 8 tingkat dunia suci dan pemberkatan dari 8 pakaian jiwa beberapa kali lebih kuat dari tingkat dunia suci tingkat pertama dan tingkat kedua. Pada saat ini, teruslah memberkati pakaian jiwa Anda. Jika Anda ingin pakaian jiwa menjadi lebih kuat, Anda harus lebih stabil. Mengandalkan kesombongan formula 10.000 yuan kembali ke surga, Mu Yun juga terus dipadatkan. Pada saat ini, di halaman, di telapak tangan Mu Yun, tanda gelap berangsur-angsur memadat. Dengan kondensasi Mu Yun yang terus-menerus, tanda itu memiliki kelainan. Perhatikan baik-baik, di jejak, ada ribuan helai kekuatan batas Tao, berkumpul bersama. Yuan Yin Yin. Di volume ketiga formula 10.000 yuan kembali ke surga, ada serangan tanda yang sangat sombong. Namun, itu juga merupakan tanda paling kompleks hingga saat ini. Kompleks, bukan hanya bicara. Untuk memadatkan segel ini, Anda perlu membagi kekuatan batas menjadi ribuan saluran. Setiap kekuatan batas terhubung satu sama lain dan ada sendiri. Kemudian garis sutera gaya batas ini ditempatkan pada tingkat spasial yang berbeda dan ditumpangkan bersama. Sedikit kecerobohan akan menyebabkan kegagalan. Namun, Mu Yun memiliki sedikit pengalaman tentang ini. Sebagai master susunan batas, mengumpulkan pola batas juga merupakan masalah dibandingkan dengannya. Dibandingkan dengan keduanya, ada beberapa kesamaan. Karena itu tidak bisa diringkas dan dibentuk begitu saja. Mu Yun telah berlatih atau mencoba memadatkan selama sebulan, tetapi kemajuannya lambat. Dengan mencicit, pintu terbuka. Meng Zui mengenakan kemeja hitam panjang dan keluar dari ruangan saat ini. Bocah bau, akhirnya bangun. Melihat Meng Zui muncul, Xie Qing mau tidak mau memarahi. Meng Zui tampak pucat saat ini, tetapi napasnya menjadi stabil. Jika kamu tidur lagi, kamu akan merasa tercekik. Melihat mereka, Meng Zui tersenyum. Meskipun dia tidak bangun bulan ini, dia bisa merasakan bahwa Mu Yun dan Xie Qing belum pergi. Penjaga ini benar-benar menggerakkan hatinya. Ketika kamu bangun, kamu harus pulih. Kami membunuh beberapa orang dan menyelamatkan banyak koin giok suci. Pergi ke depan tebing jalan dan pulih dengan baik dan bersiaplah untuk pertemuan kedua kamar berikutnya. 9 alam dunia suci tidak mudah diprovokasi. Meng Zui mengangguk. Tidak apa-apa. Saya merasa mungkin saya akan menerobos. Ketika saya pulih dari duduk di tebing jalan, saya akan pergi ke pekuburan Wudao Tarai dan bersiap untuk meningkatkan alam saya. Mendengar ini, Mu Yun mengangguk. Bukankah kalian berdua harus duduk di tebing? Mu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, sekarang. Aku butuh retret. Xie Qing berkata sambil tersenyum saat ini, lebih baik saya berlatih di kuburan guntur. Ketika Meng Zui bangun, Xie Qing dan Mu Yun benar-benar lega. Dalam beberapa hari, wajah Meng Zui berangsur pulih. Mu Yun juga langsung pergi ke menara pencerahan, menemukan tempat yang sepi dan langsung memulai jalan meditasi. Xie Qing memasuki menara pencerahan untuk menemukan binatang buas untuk dilawan. Dia mengambil kesempatan ini untuk menerobos alam 8 kali lipat. Adapun Meng Zui, dia sedang duduk di tebing jalan dan mulai pulih. Ketiganya mulai mempersiapkan seleksi berikutnya sesuai dengan jalur latihan masing-masing. Saat ini, halaman Tiandao dan halaman terowongan telah menjadi semarak. Karena acara akbar ini,
bahkan para murid dari Realm King dan Realm Emperor dari Rumah Sakit Kemanusiaan secara bertahap bersemangat. Lagi pula, pertempuran ini bisa dikatakan telah mengumpulkan tulang punggung Akademi Yuding. Secara khusus, penampilan terakhir dari 20 orang tersebut tidak diragukan lagi akan melangkah ke ranah penghormatan dan menjadi sosok setingkat anak Tuhan. Dalam situasi yang begitu hidup, 1 tahun tampaknya berlalu dengan sangat cepat. Pada hari ini, Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui berkumpul bersama. Lao Mu, bukankah kamu menembus 9 kali lipat? Xie Qing terkejut melihat bahwa Mu Yun masih menjadi 8 suci di dunia. Aku tidak akan menerobos, tapi aku akan berlatih rumus batas latihan. Xie Qing berkata sambil tersenyum, jika kamu tidak menerobos, kita akan menyusul lagi. Dia sekarang berada di alam ke-8 dunia suci. Meng Zui juga untuk mencapai 8 tingkat dunia suci. Ranah ketiganya datar lagi. Tapi kali ini, mereka berdua yang mengejar Mu Yun. Melihat ekspresi gembira Xie Qing, pemilihan di rumah sakit harus segera dimulai. Mu Yun berbaring dan berkata sambil tersenyum, aku tidak sabar untuk bertarung dengan Zhao Xiong suci di dunia. Xie Qing berkata sambil tersenyum, Anda tidak ingin bertarung dengan Zhao Xiong suci itu. Apakah Anda ingin mengambil kesempatan ini untuk menjadikan diri Anda sempurna di alam suci dunia, dan kemudian berpikir untuk menembus rasa hormat dunia? Dan pergi ke kota kuno Donghua. Mu Yun tidak menyangkalnya. Dibandingkan dengan pertemuan militer antara dua kamar, yang lebih dirindukannya adalah kota kuno Donghua. Tidak ada yang tahu di mana itu. Semakin banyak yang tidak diketahui, semakin penasaran. Ayo pergi. 3 orang meninggalkan menara pencerahan bersama. Meninggalkan menara Wudao, saya merasakan banyak kegembiraan di luar. Sesosok, melihat Mu Yun 3 orang, segera maju ke depan. Itu Li Xiang. Sekarang Li Xiang, Ratu Dunia, tidak jauh dari orang suci dunia. 3 saudara senior. Li Xiang melengkungkan tangannya. Li Xiang, kamu akan mencapai Jiseng. Kamu harus bekerja lebih keras. Ya, Li Xiang mengangguk dan kemudian berkata, saya mencari 3 kakak laki-laki kali ini, karena kedua akademi itu pandai seni bela diri. Ini akan segera hadir. Sangat menarik bahwa kedua majelis parlemen akan bertarung. Kali ini, perguruan tinggi mengizinkan murid-murid alam Jihuang untuk menonton perang. 3 saudara bela diri yang lebih tua, di rumah sakit kemanusiaan, beberapa murid membuka taruhan untuk menang atau kalah. Lebih berhati-hati bertaruh siapa yang akan menjadi murid yang akan mengakhiri seni bela diri dari 2 rumah sakit. Jadi Li Xiang ingin bertanya, 3 kakak laki-laki, haruskah kita juga membuka celah dan berjudi? Ketika Xie Qing mendengar ini, dia tercengang dan berkata, bisakah benda semacam ini terbuka? Lebih dari itu, saya bukan orang suci sekarang. Saya tidak bisa menjadi murid Akademi Tiandao dan Akademi Dao Dao. Saya mendengar bahwa murid dari 2 akademi bertaruh pada koin giok. Murid dari Akademi Kemanusiaan hanya bisa bertaruh pada koin giok. Mendengar ini, Mu Yun tersenyum. Kalau begitu, tentu saja kita harus membukanya. Ketika Li Xiang mendengar pidatonya, dia tampak sedikit terharu dan bertanya, jadi, apakah kamu ingin bertaruh di Akademi Tao Surga atau Akademi Terowongan? Siapa yang akan mengakhiri kompetisi? Mendengar ini, Meng Zui menepuk kepala Li Xiang, tersenyum dan memarahi, kamu bodoh. Tentu saja, kamu memenangkan taruhan di kuil Tao, dan kamu bertaruh pada Mu Yun untuk mengakhiri kompetisi. Li Xiang gemetar dan tersenyum. Mu Yun berkata, lakukan saja dengan santai. Bertaruhlah pada kuil Tao untuk menang, bertaruhlah padaku untuk menang. Ya, Li Xiang mengangguk dan berbalik untuk pergi, tetapi tidak sulit untuk melihat dari punggungnya kegembiraan di hati Li Xiang. Kurang dari 20 tahun. Dan kali ini, kemenangan sudah di tangan. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa Mu Yun percaya diri untuk memenangkan kompetisi. Mu Yun hari ini memberi orang perasaan yang sama sekali berbeda. Kuat dan percaya diri. Keputusan awal benar. Li Xiang sekarang penuh harapan untuk masa depan. Kembali ke kediaman, saya melihat sesosok tubuh, sudah menunggu. Kakak Ning. Ning Li, berpakaian hitam, memandangi 3 orang yang datang bersama dan berkata sambil tersenyum, sudah lama sejak Anda memulai persidangan dalam beberapa hari. Anda belum meninggalkan bea cukai sampai sekarang. Anda benar-benar bisa, jangan menahan napas. Mendengar ini, ketiganya tersenyum. Tanggal spesifik telah ditetapkan. 7 hari kemudian, di bidang seni bela diri Akademi Terowongan,
semua seni bela diri di atas 7 dunia suci terdaftar. Mereka berkumpul di bidang seni bela diri dan mulai memilih 10 orang untuk bertarung atas nama Akademi Terowongan kami. Petik 2. Mendengar ini, Xie King mau tidak mau berkata, terakhir kali, kakak perempuan Si juga mengatakan bahwa 10 orang berpartisipasi dalam perang. Bagaimana dengan yang lainnya? Namun, Xie King melihat bahwa banyak murid dari alam ke-7 dan ke-8 dunia suci semuanya siap untuk bertarung. Ningli berkata sambil tersenyum, menurutmu apakah hanya ada 20 orang yang menjadi pusat perhatian? Petik 2. Anda dapat memilih untuk memilih seni bela diri dengan level yang sama dan menantang seni bela diri dengan level yang lebih tinggi dari Anda. Jika Anda menang, Zhongmen akan diberi hadiah 4 produk pil dunia, atau bahkan kinerja dapat dihadiahi dengan formula dunia dan instrumen dunia. Peraturan khusus akan jelas bagi Anda pada saat itu. Ningli berkata, jangan lari hari ini. Semua berita akan disampaikan pada tanda murid. Mendengar ini, ketiganya mengangguk satu demi satu. Ningli dan Su Heng adalah 8 alam dunia suci. Jing Xiang sudah menjadi 9 alam suci dunia. Dia akan tampil di kompetisi ini. Ketiganya mengucapkan selamat tinggal satu sama lain dan membuat persiapan terakhir. Pada hari ini, sebuah pesan muncul di tanda murid. Semua 7, 8 dan 9 murid dunia suci, berkumpul di bidang seni bela diri Akademi Terowongan. Pesan singkat tersebut menandakan bahwa persaingan sesungguhnya akan segera dimulai. Di luar gerbang, Mu Yun, Xie King dan Meng Zui berkumpul. Aku pasti masuk 10 besar kali ini. Kalian berdua gantung. Mu Yun bercanda. Aku juga yakin, oke. Biar kutunjukkan hasil latihanku baru-baru ini. Mu Yun tersenyum dan tidak repot-repot mengatakan lebih banyak tentang orang ini. Meng Zui memandangi mereka, tetapi tersenyum dan berkata, mungkin kali ini akan menjadi waktu paling istimewa di halaman terowongan kita. Apa yang kamu katakan? Meng Zui berkata dengan senyum percaya diri, 3 orang suci dan 8 kali masuk 10 besar bersama-sama, mewakili kompetisi pengadilan terowongan. Begitu mereka mengatakan ini, Mu Yun dan Xie King juga bereaksi dan tertawa terbahak-bahak. Meng Zui juga sangat percaya diri. Itu benar. Tuan Meng Zui dari Tiangang Panlei, Mu Yun dan Xie King belum pernah melihat betapa kuatnya mereka sekarang. Selain itu, Meng Zui ditarik keluar oleh Zhuge Zhu Hao untuk melatih pasukan sendirian selama periode ini. Saya khawatir dia menahan beberapa gerakan besar. Adapun darah Xie King dan Zulong, Mu Yun mengerti bahwa orang ini harus memiliki banyak kartu. Kalau begitu, ayo pergi. Bagus. Ketiganya penuh percaya diri saat ini. Pergi ke bidang seni bela diri Akademi Terowongan bersama. Di halaman terowongan, ada lapangan seni bela diri yang terpisah. Di sekitar lapangan seni bela diri, terdapat bukit-bukit setinggi ratusan kaki, dan sebuah lorong dipotong di pintu masuk. Pada saat ini, ketika Anda datang ke gunung, medan seni bela diri yang besar terbuat dari batu biru yang kokoh. Saat ini, ratusan murid Akademi Terowongan berpakaian hitam telah berkumpul. Sekilas, ada 7, 8, dan 9 level. Ketika 3 orang masuk, mereka menghilang ke dalam kerumunan. Di halaman terowongan kami, ada lebih dari 400 orang dalam 7 bobot orang suci, lebih dari 200 orang dalam bobot 8, dan kurang dari 100 orang dalam bobot 9. Di halaman Tiandao, ada lebih dari 100 orang di lingkaran ke-9, lebih dari 300 orang di lingkaran ke-8 dan lebih dari 500 orang di lingkaran ke-7. Kata Meng Zui langsung. Dibandingkan dengan ini saja, halaman terowongan jauh lebih buruk daripada halaman Tiandao. Ada lebih dari 7.000 orang di Akademi Tiandao, dan jumlah murid di atas tingkat ke-7 lingkaran suci lebih dari 900, mendekati 1.000. Dan ada lebih dari 6.000 murid di Akademi Terowongan, dan jumlah total dari 7, 8 dan 9 murid orang suci dunia kurang dari 800. Tanpa 200 orang, akan ada celah besar. Tidak heran, Akademi Tiandao telah memenangkan seni bela diri dari 2 akademi selama 4 sesi berturut-turut, yang diketahui oleh banyak murid akademi, dan kebanyakan dari mereka memilih Akademi Tiandao. Seperti Mu Yun, Xie King dan Meng Zui, mereka adalah minoritas. Satu demi satu, para murid datang, dan lembah menjadi ramai secara bertahap. Saudara pendeta, tidak lama kemudian, Jing Ze, Jing Xiang, Su Heng dan Ning Li juga tiba. Saudara pendeta, saya merasa sangat tertekan setelah mendengar nama Anda akhir-akhir ini.
Jingze berkata sambil tersenyum, kali ini, apakah kamu tidak ingin menjadi yang pertama? Jangan bilang, aku benar-benar ingin. Mu Yun berkata sambil tersenyum, kakak bela diri Jingze, kamu harus berhati-hati terhadapku. Kamu bisa mengambilnya, berikan saja padamu, tapi hanya ada satu. Jangan menarik selangkanganmu saat kedua pengadilan bertemu. Haha, Jingze sudah lama ditutup. Namun, saya harus mengatakan bahwa hubungan antara beberapa orang sangat bagus. Mu Yun adalah yang terbaru untuk memulai, tapi Jingze dan Jingzi yang sangat dekat dengannya. Tidak ada perjuangan terbuka atau terselubung. Dan perasaan dekat satu sama lain ini membuat Mu Yun merasa seperti sudah lama tidak bertemu, dan dia memberikan perhatian khusus kepada beberapa saudara senior. Jingxiang memandang Mu Yun dan berkata dengan misterius, anak laki-laki, berapa banyak garis batas yang telah mengembun sekarang? Katakan padaku. Jingze juga cukup penasaran saat ini. Mu Yun tersenyum, tidak bisakah aku mengatakannya? Memberimu kejutan. Bocah bau, bukankah itu titik terobosan dari 10.000 jalan? Sungguh luar biasa untuk menaruhnya pada orang lain dan mengatakan ini. Tapi untuk Mu Yun, itu sangat mungkin. Orang ini, tidak ada yang tahu. Mu Yun terbatuk dan tidak banyak bicara. Ketiganya hendak bertanya. Dong, atripod terdengar saat ini. Sosok-sosok Tao, pada saat ini, jatuh di udara lembah. Lihat lebih dekat. Ada sekitar selusin angka. Sepintas, mereka semua memiliki nafas yang kuat. Tuan kita adalah pemimpin dunia yang kuat. Di halaman terowongan, beberapa tetua teratas juga merupakan pemimpin dunia. Tetua lainnya juga dewa dunia. Yang terburuk pastilah penguasa dunia, kalau tidak kita tidak bisa kendalikan kami. Ning Li tersenyum. Murid Akademi Terowongan semuanya adalah orang suci dunia, lebih rendah dari orang suci dunia. Secara alami, mereka tidak dapat menghentikan kelompok jenius yang bangga ini. Diam. Din Divan mengenakan jubah hitam. Saat ini, dia terlihat serius dan berbicara sedikit, yang menyebar ke seluruh lembah. 1 bulan kemudian, kedua rumah akan bertemu. Saat itu, kalian semua bisa menunjukkan diri. Hari ini adalah seleksi di rumah sakit terowongan kita. Wajah Din Divan serius. Setiap 100 tahun sekali, dia telah kalah 4 kali berturut-turut. Kali ini, dia tidak mau kalah. Aku tidak sanggup kehilangan orang. Sebagai dekan Akademi Terowongan, Divan tentu ingin menang. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada kecepatan munculnya murid dalam 100 tahun. Tapi saya kalah 4 sesi berturut-turut, yang benar-benar tidak masuk akal. Divan memandangi semua orang dan berkata perlahan, 1 baris dari 9 murid, 1 baris dari 8 murid dan 1 baris dari 7 murid, berdiri secara terpisah. Saat ini, banyak murid yang tidak berani gegabah dan berdiri dalam kategori 1 per 1. Din Divan berkata lagi, pertama-tama, mari kita bicara tentang 10 murid yang berpartisipasi dalam kompetisi atas nama Akademi Terowongan kita. Bukannya Qizong tidak bisa mewakili. 10 orang yang dipilih haruslah 10 orang terkuat. Siapa 10 orang terkuat? Saya tidak yakin. Mereka mungkin murid dari 7 atau 8 tingkat, tapi belum tentu. Saat itu, Tianyu berada di 7 alam suci dunia, dan memenangkan juara pertama dalam kompetisi. Kurasa tidak akan ada orang seperti itu di halaman terowongan kita. Begitu Divan mengatakan ini, mata banyak murid menjadi panas. Beberapa orang berpikir mereka juga berbakat. Sekarang, mulailah dengan 7 orang suci. 7 bisa menantang 8 atau 9, tapi ingat, hanya ada 1 kesempatan. Jika kamu kalah, kamu kalah. Selain itu, pemilihan Akademi Terowongan kita tidak harus terlalu berdarah. Aku akan duduk di sini sampai titik ini. Aturannya diperkenalkan dengan jelas, dan semua orang mengangguk. Untuk menghemat waktu, siapkan 20 platform tantangan di sini. 7 dan 8 menantang 9 murid. Pemenang memasuki putaran terakhir kompetisi dan memilih 10 yang terakhir. Ayo mulai sekarang. Layar tanah jatuh. Di lembah, platform tantangan muncul di mana-mana. Murid Li Yuan, 7 orang suci, ingin menantang kakak seperguruan Qi Hao. Qi Hao, bertarung. Murid Su Huang, tantang kakak bela diri Qin He. Petik 2. Banyak suara terdengar pada saat ini, dan banyak murid mulai memilih murid yang ingin mereka tantang. 20 arena tantangan segera berdiri lebih dari 40 orang. Tingkat ke-7 dan ke-8 dari orang suci dunia mulai menantang murid tingkat ke-9 dari orang suci dunia.
Dalam hal 10 murid teratas, mereka harus menjadi yang terkuat sebelum mereka pergi ke akademi. Mu Yun, Xie Qing dan Meng Zui sedang menunggu. Jing Xiang memandang Mu Yun saat ini, tersenyum dan berkata, "Adik laki-laki, kamu tidak bisa menantangku, kamu orang yang kejam, tantang aku, tapi aku akan kalah." Kakak bela diri Jing, bisakah kamu sedikit menjanjikan? Su Heng tidak bisa tidak berkata, "Saudara pendeta, kamu hanya 8 level, tapi kamu 9 level. Petik 2. Ada apa?" Jing Xiang berkata tanpa rasa takut, "Apakah itu alam 8 kali lipat?" Mendengar ini, beberapa orang tidak bisa membantahnya sejenak. Jing Ze memandang Mu Yun saat ini, tetapi berkata sambil tersenyum, "Saudara pendeta, jangan ceroboh. Ada hampir 109 murid suci di halaman terowongan. Kali ini 10 besar. Yah, aku mengerti. Beberapa orang sedang mengobrol saat ini. Di masing-masing dari 20 arena tantangan, seorang tokoh berdiri, merekam kompetisi, dan siap bertarung kapan saja untuk mencegah kematian. Adapun cedera, itu tidak bisa dihindari. Saat ini, Mu Yun melihat banyak sosok di sekitarnya dan wajahnya tetap tidak berubah. Jika dia siap untuk menang, wajar baginya untuk memilih 10 besar Jiu Chongwu. Bukan Mu Yun yang menjadi pusat perhatian. Itu hanya untuk menantang 10 besar dan langsung menstabilkan posisi Anda. Hemat masalah. Bagaimanapun, pada akhirnya, kami harus menunjukkan kekuatan kami. Persaingan berjalan lancar. Lambat laun, semua murid di sekitar marah. Jika bukan karena perlindungan susunan batas, lembah itu akan dihancurkan dan runtuh. Persaingannya hampir sama. Pada dasarnya, kecuali beberapa 2 atau 3 orang yang menang dengan menantang alam 8 kali lipat dengan alam 7 kali lipat, sebagian besar dari tantangan 8 kali lipat alam 9 kali lipat berakhir dengan kegagalan. Tidak mudah untuk melewati peringkat. Kamu jenius dan aku jenius. Tidak semudah itu untuk mengalahkanku. Mu Yun juga menjabat tangannya saat ini. Saya pergi, kata Mu Yun langsung. Dia adalah dunia 8 kali lipat dan dapat menantang 9 kali lipat. Di pagi hari, kompetisi hampir sama. Tidak semua orang berani menantang murid Zhou. Kesembilan murid itu dapat mencapai level Jizun kapan saja. Halaman terowongan, Mu Yun. Mu Yun sekarang berada di arena tantangan. Pada titik ini, tantangan akan segera berakhir. Mu Yun naik ke atas panggung, dan Jing Xiang berkumpul. Saudara pendeta, yang mana yang akan kamu tantang? Jing Xiang berkata sambil tersenyum. Jangan memetik tulang yang terlalu keras. Su Heng juga berkata sambil tersenyum, ketika tantangan selesai, perang peringkat terakhir akan diputuskan. Hanya 10 orang yang dapat berpartisipasi. Jika Anda memilih kakak senior Jing Ze, berhati-hatilah, selanjutnya tidak ada cara untuk membandingkan. Mu Yun tersenyum. Saya menantang, kakak seperguruan Gu Jianfeng. Sebuah kata jatuh dan ada keheningan di sekitar. Gu Jianfeng. Sekarang, di seluruh halaman terowongan, nama terowongan menempati urutan ketiga. Kedua setelah Jing Ze dan kamu Qing Fei. Mu Yun menantang Gu Jianfeng secara langsung. Jing Xiang, Su Heng dan Ning Li tertegun. Anakmu, sungguh bodoh. Su Heng memarahi. Saat ini, Jing Ze meraih Su Heng dan berkata, saudara pendeta, kamu harus memiliki pertimbangan sendiri untuk menantang Gu Jianfeng. Jangan khawatir dulu. Jika dia berhasil, dia bisa menjadi salah satu dari 10 orang yang bertarung atas nama halaman terowongan kita. Selanjutnya, itu akan menyelamatkan masalah. Mendengar ini, beberapa orang juga tersenyum. Itu benar. Kalau begitu, pilihlah untuk percaya pada Mu Yun. Saat ini, dia juga kaget ditantang. Kau yakin ingin menantangku? Gu Jianfeng berkata dengan serius. Iya, Gu Jianfeng berkata lagi, jika kamu kalah, kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi 10 besar. Aku tahu kekuatanmu telah melonjak selama ini, tapi... Elder saudara bela diri Gu. Mu Yun berkata dengan serius, di rumah sakit kemanusiaan, saya mendengar kakak laki-laki Gu menjelaskan ilmu pedang. Saya juga memperbaiki ilmu pedang dan tidak bersaing dengan kakak laki-laki Gu. Sangat disayangkan di hati saya. Kakak bela diri Gu harus mengerti. Pendekar pedang itu, kadang-kadang seperti ini. Ketika kamu melihat lawan yang baik, kamu tidak bisa tidak ingin bersaing. Kalau begitu, aku menghargai pilihanmu. Gu Jianfeng berkata perlahan, hanya saja ketika aku menghunus pedang, aku tidak memikirkan hal lain. Aku hanya bertujuan untuk menang.
Kamu harus berhati-hati. Ya, sekarang, mereka saling memandang. Di sekitar arena tantangan, susunan batas didirikan. Saat ini, Jingze merasa sedikit bersemangat. Di seluruh halaman terowongan, jika ada yang bisa mengancamnya, tentu saja Ye Qingfei dan Gu Jianfeng. Dia dan Gu Jianfeng sudah lama tidak bertengkar. Dia juga ingin tahu seberapa jauh pencapaian Gu Jianfeng sekarang. Boom! Dalam sekejap, momentum mereka pecah. Nafas Tao dan Tao sedang menyebar saat ini. Sebelum pedang keluar, momentum di antara mereka luar biasa. Ladang gas yang kuat itu meletus pada saat ini. Di mata Mu Yun, hanya ada pedang Qi. Gu Jianfeng kurang dari 100 meter di depannya. Tetapi saat ini, Gu Jianfeng tampaknya menjelma sebagai pedang yang dapat keluar dari udara kapan saja dan menuju ke Tian Kue Jiuchong. Mata Mu Yun menjadi lebih tajam dan lebih tajam saat ini. Kong! Dalam sekejap, mereka mengeluarkan pedang mereka dan membunuh bersama dalam sekejap. Pada saat ini, orang-orang di sekitar merasakan roh pedang mengerikan yang terkandung dalam susunan batas saat ini. Ilmu pedang jauh jangkauannya dan tahan lama. Pada titik ini, ilmu pedang tidak lagi menjadi standar untuk menilai mereka. Integrasi manusia dan pedang serta konvergensi pedang dan manusia adalah prioritas utama. Roh pembunuh di mata Mu Yun adalah roh pembunuh pedang dan miliknya sendiri. Kong! Pada saat yang sama, pedang Qi meledak di tubuh mereka. Seluruh arena tantangan penuh dengan bayangan pedang. Kompetisi tersebut segera menarik banyak murid untuk menonton. Persaingan pendekar pedang awalnya terlihat bagus. Selain itu, Mu Yun, yang baru-baru ini menjadi terkenal, dan Gu Jianfeng, yang ketiga di terowongan. Kedua orang ini, tidak peduli yang mana, tidak bisa diabaikan. Bahkan saat ini, keduanya mungkin mewakili lapangan terowongan dan bertarung untuk seni bela diri. Pedangku hanya memperhatikan serangan. Gu Jianfeng minum sepatah kata pun saat ini. Teknik pedang Dai. Sua. Dalam sekejap, Gu Jianfeng menyerang dengan ganas dan sombong. Memilih. Tusukan. Melambai. Memotong. Mencacah. Batang. Semua jenis gaya pedang sangat sederhana, tetapi pada saat ini, mereka memberi orang perasaan yang sangat cantik dan tulus. Jurus pedang yang paling sederhana telah digabungkan menjadi satu set jurus pedang yang rumit, yang terus meledak saat ini. Gelombang udara yang kuat membombardir Mu Yun. Pada saat ini, wajah Mu Yun tetap tidak berubah. Di tangannya, pedang Yuan yang memurnikan hati menunjukkan cahayanya saat ini. Feng menari dan memotong dengan pedang. Saat pedang keluar, nafas pedang mengaum. Seperti Phoenix, jatuh dari langit. Pada saat ini, tarian Phoenix memotong dengan pedang, seolah-olah Phoenix asli datang, dengan kekuatan penuh. Melihat pemandangan ini, semua orang terpana. Xie Qing dan Meng Zui merasa paling jelas saat ini. Gerakan pedang Lao Mu lebih kuat. Xie Qing tidak bisa menahan diri untuk berkata. Mereka telah melihat Mu Yun menggunakan keterampilan pedang ini. Itu sudah terlihat di Tanah Suci sejak awal dan berlanjut hingga saat ini. Dengan peningkatan alam Mu Yun, kekuatan ilmu pedang jelas meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, mata Mu Yun tenang dan Phoenix ilahi keluar. Boom! Di dalam susunan batas, ladang gas meledak. Saat ini, siapapun dapat merasakan kekuatan ledakan yang kuat di antara mereka, yang membuat orang berdebar dan ragu. Jalan pedang besar yang mudah. Begitu Gu Jianfeng mengatakan ini, jalur pedang muncul di kaki. Suara gemuruh terdengar. Jalan di kaki Gu Jianfeng tampaknya dibentuk oleh pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya. Saat Gu Jianfeng berjalan di jalur pedang, kekuatan besar dilepaskan saat ini. Pedang Qi tampaknya menjadi kenyataan. Longxiang dipotong dengan pedang. Dengan satu pedang, naga asli terbang dan membunuh Gu Jianfeng secara langsung. Kong-kong. Kendo yang satu itu ditelan oleh naga asli saat ini. Namun, jalannya sangat panjang dan sepertinya tidak ada habisnya. Pedang pelangi dipotong. Sebuah pedang dipotong, dan kekuatan Mu Yun secara bertahap pecah dari atas ke bawah saat ini. Terdengar suara gemuruh. Sosok Mu Yun mundur saat ini. Pada saat ini, Kendo memancarkan cahaya yang kuat, yang langsung mengguncang Mu Yun kembali. Kendo Gu Jianfeng tampaknya mengumpulkan semua kekuatan serangan pada satu titik, sehingga Mu Yun tidak dapat menghancurkannya. Jingze sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Jalur pedang Gu Jianfeng semakin kuat dan kuat. Dalam keadaan seperti itu, orang merasa bahwa meskipun Gu Jianfeng menempati urutan ketiga dalam nama terowongan, kekuatannya
Masih tidak bisa diremehkan. Mu Yun tidak pernah mundur saat ini. Di antara raungan nafas pedang, seluruh tubuh Mu Yun memadat. Si Fang Tianjian. 4 bayangan pedang mengelilingi dunia sekitar saat ini. Pada saat ini, keempat pedang surgawi, seperti esensi, bukan lagi bayangan virtual, tetapi benar-benar ada. 4 pedang, langsung bunuh Gu Jianfeng sendiri. Saat ini, Gu Jianfeng tidak mundur. Dia memotong pedang di tangannya dan langsung memotongnya ke 4 badan pedang. Suara dentang terdengar, dan pandangan Gu Jianfeng bergerak. Tidak terputus. Mata Gu Jianfeng tetap tidak berubah, dan pedang terpotong lagi. Kong! Suara benturan logam terdengar saat ini. Itu meledak dengan keras. Mata Mu Yun berangsur-angsur menjadi dingin. 4 pedang surgawi dipatahkan saat ini. Namun, jalur kendo di kaki Gu Jianfeng juga terputus. Saat ini, Mu Yun tidak bermaksud meremehkan Gu Jianfeng. Meski bisa mengalahkan Gu Jianfeng dengan mengandalkan rumus 10.000 yuan kembali ke surga dan cara lain. Namun, Gu Jianfeng adalah ahli ilmu pedang. Dia hanya ingin menggunakan pedang. Jika kamu tidak bisa mengalahkan Gu Jianfeng dengan pedang, itu menunjukkan bahwa ilmu pedangnya masih cacat. Dan ini juga waktu untuk menemukan cacat. Boom! Dengan satu pedang, kekuatan Gu Jianfeng pecah di sekujur tubuhnya saat ini. Momentum yang mendominasi ditampilkan lagi. Teknik pedang Dai, jantung Dai. Pada saat ini, ki pedang Gu Jianfeng menyatu di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, seluruh orang merasa sangat kuat. Ini pedangnya, kuat dan luar biasa. Mu Yun berjalan selangkah demi selangkah, seluruh tubuhnya naik turun, dan napas pedang meraung. 8 sisi pedang ilahi. Kali ini, bukan 4, tapi 8, bukan pedang langit, tapi pedang suci. Boom! Dalam sekejap, 8 pedang dewa langsung menyelimuti bagian depan pedang kuno dari segala arah. Gu Jianfeng merasakan tekanan saat ini, dan napas keluar di tubuhnya. Tubuh pedang. Satu penempaan. Dalam sekejap, pedang di tangan Gu Jianfeng menggandakan kekuatannya. Memotong. Kong-kong. Satu pedang dan satu pedang memotong 8 pedang dewa. Kekuatan Gu Jianfeng pecah di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, siapapun dapat merasakan gelombang pedang Qi di tubuh Gu Jianfeng. Pecahnya kekuatan ini memberi orang perasaan bahwa itu juga sangat kuat. Pedang panjang itu masih memotong 8 bayangan pedang. Tapi tidak bisa dipisah sama sekali. Pada saat ini, pedang Yuan pemurnian hati Mu Yun pecah. Bunuh pedang meteor kaisar. Pedang, terbang ke bawah. Ke segala arah, pedang meraung. Wajah Gu Jianfeng tiba-tiba berubah. Mu Yun menggerakkan pedang dan memotongnya secara langsung. Tubuh pedang, penempaan 3 kali lipat, meletus saat ini. Gu Jianfeng meraung dan memotong 8 pedang dewa dengan satu pedang. Tapi pedang Mu Yun telah terbunuh saat ini. Bang! Ledakan itu terdengar. Di seluruh arena tantangan, raungan menyebar saat ini. Mengepul pedang Qi, berlarian kemana-mana. Melihat semua itu, sesepuh pun menunjukkan apresiasinya saat ini. Ilmu pedang kedua orang ini sangat tidak sederhana. Siapapun yang kalah atau menang adalah berkah dari Akademi Terowongan. Pada saat ini, sesosok muncul pada saat ini. Itu Mu Yun. Secara bertahap, Gu Jianfeng muncul pada saat ini. Dibandingkan dengan ekspresi Mu Yun yang sedikit terengah-engah, Gu Jianfeng berdarah dari sudut mulutnya dan matanya redup. Aku tersesat. Sebuah kata jatuh dan ada keributan. Hilang. Gu Jianfeng kalah. Di sekeliling, suara diskusi meledak. Terima kasih, Saudara Gong Yun. Terima kasih banyak. Mu Yun sekarang memegangnya dengan kepalan tangan. Gu Jianfeng mundur dari arena tantangan dan terlihat semakin redup. Kalah dari Mu Yun. Kalah dari bintang yang sedang naik daun dari 8 suci. Kakak bela diri Gu. Mu Yun menghentikan Gu Jianfeng dan berkata, saya menemukan bahwa pedang kakak laki-laki Gu adalah satu dengan tubuhnya. Ada beberapa masalah. Jika kakak laki-laki Gu punya waktu, saya ingin mengatakan 1 atau 2. Gu mata Jianfeng berbinar saat mendengar pidato itu. Terima kasih, Saudara Pendeta. Terima kasih kembali. Mereka berjalan menyusuri arena tantangan. Namun, sensasi yang ditimbulkan oleh kompetisi ini tak terukur. Di medan seni bela diri lembah, banyak murid membicarakannya satu demi satu. Pertempuran pertama di menara pencerahan sebelum Mu Yun membuktikan kekuatannya. Dan pertempuran ini untuk memberitahu semua orang bahwa meskipun dia adalah 8 suci, dia sebanding dengan 9 suci teratas. Banyak orang yang bersemangat saat ini. Terowongan Akademi,
akankah seorang jenius bangkit? Sekarang, di satu sisi lembah, di atas batu karang besar. Layar darat berpakaian hitam dan duduk dengan aman. Ada para penatua dunia yang Tuhan awasi. Tidak akan ada kecelakaan saat orang-orang suci dunia bertarung. Bocah ini, teknik pedangnya oke. Tubuh pedang ditempa 3 kali. Di Huan, aku ingat kamu ditempa 5 kali. Bersenandung. Di sampingnya, seorang pria parubaya dengan rambut hitam, yang alisnya seperti bilah pedang, mendengus dingin. Di Huan, kenapa kamu begitu jahat? Din Divan tersenyum dan berkata, aku lebih baik darimu, dan muridku lebih baik dari muridmu. Bukankah itu normal? Setelah bilah dan tubuh pedang kuno ditempa, tubuh pedang muridku ditempa 3 kali. Meskipun ranah Gu Jianfeng lebih kuat dari Mu Yun, tubuh pedang jauh lebih kuat dalam kompetisi pedang. Menekan Gu Jianfeng juga benar. Saat ini, Di Huan mendengus dan berkata, apa yang kamu katakan seperti yang kamu ajarkan. Bocah ini, menurutku itu aneh. Divan tertawa dan tidak peduli. Bocah ini, tetapi dekan berbicara secara langsung. Dia akan menyebabkan masalah besar bagi Akademi Tiandao kali ini. Kalau dipikir-pikir, layar darat juga luar biasa. Memikirkan penilaian dekan terhadap Mu Yun saat itu, dia merasa telah melebih-lebihkan kebenaran. Tanpa diduga, pria ini benar-benar melakukannya. Hanya dalam 3 tahun, dari level ke-6 ke level ke-8, levelnya telah meningkat pesat, dan kekuatannya tidak buruk. Atau dekan memandang orang dengan lebih akurat. Divan puas saat ini. Mungkin Mu Yun benar-benar dapat menunjukkan cahayanya saat kedua pengadilan bertemu dan mengubah situasi memalukan yang selalu hilang dari pengadilan terowongan. Di bawah, Jing Ze, Jing Ziang, Su Heng, Ning Li, Xie Qing dan Meng Zui. Mengepung Mu Yun. Apa yang kau lakukan menatapku seperti itu? Dikelilingi oleh beberapa orang, Mu Yun cukup malu. Kamu anak laki-laki, kamu bisa. Jing Ziang tidak dapat menahan diri untuk berkata, aku mengalahkan Gu Jianfeng dengan ilmu pedang. Tahukah kamu bahwa ilmu pedang Gu Jianfeng adalah yang pertama di halaman terowongan kita, dan itu juga murid tercinta dari tetua di Huan. Bocah bau, aku bersembunyi dalam-dalam. Aku sedang mencari masalah saat itu. Kakak perempuan bela diri si mengkhawatirkanmu. Kupikir dia tidak khawatir apa-apa. Ya, saudara pendeta, beritahu kami bagaimana Anda melakukannya. Beberapa orang penuh dengan gosip. Ning Li memandang Jing Ze dan berkata sambil tersenyum, kakak bela diri, saya tidak berpikir Anda yang pertama di terowongan. Adik laki-laki pendeta hanya menggunakan ilmu pedang sekarang. Saya tahu bahwa meskipun ilmu pedangnya kuat, dia punya lebih berarti. Kamu, Jing Ze tertawa dan memarahi, sejujurnya, jika saya adalah murid Akademi Terowongan, saya akan dikalahkan oleh Li Yuanhang dari Akademi Tiandao. Jangan katakan Li Yuanhang, Qiao Yunping, Fei Lai dan Liu Wuduan. Aku tidak yakin bisa mengalahkan mereka. Jika tidak ada yang bisa mengalahkanku, halaman terowongan kita akan benar-benar kalah. Jika saudara pendeta bisa mengalahkanku, aku sangat senang. Jing Ze mengatakannya dengan tulus. Inilah mengapa Mu Yun menyukai suasana ini. Saudara bela diri tidak memiliki intrik. Mereka benar-benar rukun satu sama lain. Beberapa orang juga mengangguk satu demi satu. Kamu telah menyelesaikan tantangannya, dan kita harus mencobanya. Su Heng memandang Ning Li, Xie Qing dan Meng Zui dan berkata sambil tersenyum, kita berempat adalah Sein 8 dunia. Kita harus menemukan dunia Sein 9 untuk mencoba, kan? Itu benar. Xie Qing dan Meng Zui juga penuh semangat juang saat ini. Tidak bisa dijatuhkan oleh Mu Yun. Xie Qing mengenal Mu Yun Qiang, tapi dia tidak jahat. Meng Zui mengerti bahwa Mu Yun dan Xie Qing sama-sama luar biasa, tapi dia adalah penguasa Panlei Tiangang, yang bukan lelucon. Keempatnya pergi satu demi satu untuk menemukan lawan mereka. Saat ini, Gu Jianfeng akan datang. Saudara pendeta memiliki ilmu pedang yang sangat baik. Saya yakin bahwa Gu Jianfeng kalah. Sepertinya kali ini, kedua pengadilan akan bisa bertarung. Mu Yun bergegas ke arah tamu, kakak bela diri Gu, sama-sama. Melengkungkan tangannya dan menatap Gu Jianfeng. Mu Yun berkata lagi, kakak bela diri, diskusikan ilmu pedang. Mata Gu Jianfeng berbinar, oke. Mereka memilih sudut lembah, duduk bersila dan mulai berbicara. Saat ini, tantangan berlanjut. Mu Yun dan Gu Jianfeng berdiskusi dengan lebih bersemangat. Harus dikatakan bahwa ilmu pedang Gu Jianfeng sangat kuat, dan beberapa pendapat juga sangat orisinal.
Ketika mereka berbicara tentang kebangkitan, mereka bahkan menggunakan tangan mereka alih-alih pedang untuk bertanding secara langsung. Mu Yun juga terlibat penuh saat ini. Secara bertahap, matahari terbenam. Di lembah Din Difan, keluarlah saat ini. Apa yang harus ditantang? Apakah semuanya ditantang? Difan berkata sambil tersenyum, murid tingkat 7 dan 8 juga akan memberimu kesempatan di rumah sakit, tetapi kekuatan mereka tidak sebaik yang lain, jadi mereka hanya bisa menunggu 100 tahun ke depan. Hari ini, tantangannya sudah berakhir. 102 murid akan mengikuti kompetisi besok. Besok, kita akan memilih 10 besar untuk bertarung atas nama halaman terowongan kita. Pada saat itu, kita tidak hanya akan memilih 10 besar, tetapi juga bersaing ketat dengan 10 besar untuk melihat siapa yang lebih kuat. Ini bukan hanya tentang reputasi seluruh akademi terowongan kita, tetapi juga tentang hadiah yang kamu menangkan. Aku harap kamu tidak. Semua orang mengangguk saat ini. Pada malam hari, ketika dia kembali ke kediamannya, Mu Yun merasa sedikit bersemangat saat memikirkan komunikasi hari ini dengan Gu Jianfeng. Jalan seni bela diri membutuhkan komunikasi dan berbagi. Hari ini, saya berbicara dengan Gu Jianfeng, yang membuatnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang penerapan formula pedang Dewa Meteorit. Pada saat ini, pedang Qi mengelilingi seluruh tubuh. Pada saat ini, gaya pedang 6 jurus tampak jelas dan terukir di benakku. Keenam pedang itu bergerak, semakin cepat, hampir menjadi bagian dari tangan dan kaki Mu Yun dan menjadi bagian dari tubuhnya. Tiba-tiba, ketika keenam jurus pedang itu terintegrasi sepenuhnya, momentum yang mendominasi pecah pada saat ini. Sesosok tiba-tiba muncul di benak Mu Yun. Bunuh Tianyan. Menguasai. Mu Yun tertegun. Namun, sosok berbaju putih sedang memegang pedang langsung di telapak tangan saat ini, dan gaya pedang perlahan ditampilkan. Pedang meteor memotong langit. Kata-kata lembut terdengar saat ini. Pedang Qi keluar. Kekosongan meledak. Setelah sangat akrab dengan gerakan pedang 6 gaya, itu menghasilkan reaksi berantai, yang melepaskan kekuatan Mu Yun dari atas ke bawah. Langkah ketujuh. Tentu saja, pedang meteor memotong langit. Mu Yun bergumam. Kumpulan jurus pedang ini membuat orang merasa seolah-olah itu adalah kombinasi dari hegemoni dan keunikan dari 6 jurus pertama. Bahkan pada saat ini, Mu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh pedangnya tertahan saat ini. Nyaman. Tubuh pedang dipelihara. Langkah ketujuh, pedang meteor memotong langit. Mu Yun berkata dengan serius saat ini. Dia menghela nafas. Sepintas sudah agak cerah. Mu Yun duduk di tempatnya, tertegun. Tuan, bunuh Tianyan. Saya melihat Mie Tianyan lagi. Mie Tianyan meninggalkan 12 ilmu pedang untuk dirinya sendiri. Tak satu pun dari 12 ilmu pedang ini adalah ilmu pedang yang kuat. Formula Yipinji, formula pedang bipolar. Formula dunia kelas 2, formula pedang tanpa batas. Dan formula 3 dunia yang dia latih sekarang, formula pedang meteorit. Di belakang, ada 9 ilmu pedang. Mungkin, ini adalah 12 ilmu pedang yang paling cocok untuk Mie Tianyan dari ilmu pedangnya sendiri untuk malam yang tak terhitung jumlahnya. Suatu hari sebagai guru, seumur hidup sebagai seorang ayah. Untuk ayahnya, Mie Tianyan mungkin berhutang pada Mu Yun. Tapi untuk Mu Yun sendiri, Mie Tianyan tidak berhutang padanya. Saat ini, Mu Yun bangun. Orang mati sudah pergi. Yang dia butuhkan adalah memikul tanggung jawabnya dan terus berjalan. Kedua rumah itu akan bertarung. Kota kuno Donghua. Ini dia Mu Yun. Sebuah kata jatuh, dan Mu Yun berangkat langsung. Lembah hari ini relatif sepi. Hanya 102 orang yang datang ke sini. Adapun murid dari 8 dan 7 alam dunia suci, mereka belum datang. Saat ini, Difan dan sesepuh lainnya di lembah terdaftar. Dibandingkan kemarin, Dekan Difan tentu jauh lebih serius hari ini.